X ini X-nya Inara, chat ke Inara. Iya. Saya izin baca boleh ya? Iya. Boleh. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Udah intinya, kalau mau berbuat jangan di rumah, udah titik. Ada anak-anak, pergi keluar. Ada hotel, ada apartemen, ada apa, ada titik. Kemungkinan ini bisa terjadi, apakah CCTV itu masih bisa connect ke mantan suaminya. Nama Inara Rusli belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan. Terutama setelah isu perselingkuhannya dengan Insano Fahmi terungkap ke ruang publik yang berujung dilaporkannya ke polisi dengan tuduhan perzinaan. Laporan itu dibuat oleh istri sah Insan, yakni Wardatina Mawa pada tanggal 22 November 2025 kemarin. Meski diam, Inara bukan tanpa perlawanan, ya. Baru-baru ini beredar di media sosial surat laporan polisi yang diduga kuat dibuat oleh Inara Rusli terkait ilegal akses CCTV yang sebelumnya dijadikan alat bukti Wardatina Mawa dalam laporannya di Polda Metro Jaya. Namun pertanyaan muncul, benarkah Inara melaporkan Barik Wardatina Mawa dan mantan suaminya, Virgon, atas dugaan ilegal akses CCTV? Lantas apa tanggapan keluarga Virgon atas dugaan laporan tersebut? Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum... Ini siapa yang nge-chat ini? X ini X-nya Inara, chat ke Inara. Iya. Saya izin baca boleh ya? Iya, boleh. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Bisa aja dari pihak Ibu Inara melakukan upaya hukum dengan melapor balik gitu. Karena kan ini merusak nama baiknya gitu, citranya, reputasinya yang selama ini sudah dibangun runtuh seketika dengan berita liar yang saat ini sudah berkembang. Bahkan bukan dibilang berita liar lagi, karena sudah dilakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya dan sudah menyebut inisial. Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Oke, saya hanya kemungkinan, ya ada kemungkinan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Mereka punya perjanjian, paham kan? Waktu mungkin kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa, bawa kolor, bawa sendal, bajunya pun yang untuk manggung kan belakangan diambil sama alat-alat studionya, kan saya ada di sana gitu kan. Ada kemungkinan kan gitu, mereka waktu pisah mungkin bicara baik-baik, anak-anak tinggal di situ sama dia, tapi dengan mungkin ada persyaratan atau apa, atau enggak anak-anak yang bercerita gitu loh. Saya nggak tahu pasti ya, ini asas praduga nggak bersalah. Karena kalau untuk CCTV kan itu kan bareng itu kan. Virgon kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak. Iya, kan itu berhak. Apakah mungkin mereka hilaf atau gimana? Saya nggak tahu itu ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Tebak-tebak mua menggis ini istilahnya. Apakah kayak begitu sehingga dia lihat anak gue lagi ngapain, terus dia lihat gituan, kita nggak tahu ya. Sampai ada yang ngomong durasi 2 jam lah apalah, saya aja bingung durasi 2 jam apaan ya. Kalau memang itu menjadi rahasia tapi dilihat sama yang berkompeten ya, yang masing-masing punya ini, siapa yang ini kan gitu, urusan mereka gitu loh. Nggak pernah anak saya, kalian kan tahu dulu aja dia nggak berani, nggak mau ngomong. Virgon itu orangnya diam, nggak mau ngomong. Tergantung penyidik ya, hukum yang berbicara gitu. Karena anak saya juga kan ada yang pengacara tuh si Pendi, dia juga lagi
giat menginikan gitu, mempelajari kasusnya. Udah intinya kalau mau berbuat jangan di rumah, udah titik. Ada anak-anak pergi keluar, ada hotel, ada apartemen, ada apa, ada titik, gitu loh. Tapi yang jelas lu melakukan di rumah orang, walaupun itu istri lu, itu salah. Bilang ini, bilang ono, polisi kan lebih tahu. Kejadiannya bulan berapa, nikahnya bulan berapa, anunya bulan berapa, kan gitu. Kita nggak tahu itu. Biarkan aja nanti penyidik yang lebih pinter. Inara Rusli masih menjadi sorotan, tidak hanya tuduhan pelakor, tetapi juga sebagai pelapor usai disinyalir membuat laporan di Bareskrim Polri. Dugaan itu makin menguat setelah surat laporan yang dibuat Inara beredar luas di media sosial. Meski sampai dengan hari ini, pihak Inara Rusli belum buka suara atas dugaan laporan yang dilayangkannya. Menanggapi serangan balik Inara yang jika benar membuat laporan terkait illegal access, apa kata praktisi hukum atas laporan tersebut? Sudah tepatkah langkah hukum yang ditempuh Inara? Dan seberapa besar jika Virgon orang di balik beredarnya CCTV yang menjadi alat bukti Wardatina Mawa melaporkan Inara dan suaminya atas tuduhan perzinahan? Kalau kemungkinan itu kan bisa saja namanya dia adalah bapaknya dari anak-anak Inara, kemudian juga pasti dia masih komunikasi baik, ya kan, karena mereka kan otomatis kan walaupun mereka status perkawinan berpisah, bercerai, tetapi kan tanggung jawab mereka sebagai orang tua kan tetap melekat pada anak ini kan, pasti mereka komunikasi. Mungkin kemungkinan ini bisa terjadi, apakah CCTV itu masih bisa connect ke mantan suaminya, karena kan pasti kan ada email gitu ya. Kan otomatis tuh kalau emailnya nggak dirubah kan pasti ya mungkin Inara lagi lengah, dia lagi nggak fokus, ya bisa saja itu tiba-tiba masuk ke si mantan suaminya, pasti lihat waduh, nah gitu sih, bisa aja gitu, bisa secara tidak sengaja ataupun dia dengan sengaja gitu loh. Tidak sengaja itu tadi pasti akan ngasih notif kan gitu. Pas dilihat waduh ternyata menarik nih, wah kamu siapa nih kan? Muncullah dia pikiran dia kan, wah setahu saya kan Inara kan belum menikah lagi gitu, pasti kan dia makanya kalau nggak salah kan beredar tuh dia ngomong kan, kalau nggak salah dia nge-WA atau apalah ke Inara sendiri kan gitu. Tapi kemungkinan itu bisa terjadi, apakah dia sengaja atau tidak sengaja kan itu belum tahu, mesti diuji nanti di proses kepolisian. Ya ini kan sebetulnya konsekuensi yang harus dia terima. Pasti di balik semua ini ada yang memang Allah mau memberikan kejutan. Ya, apakah mungkin kejutan yang ini nanti akan membuat mereka lebih berhati-hati, belajar dari pengalaman ini, ya kan? Jadi Allah jatuhkan dulu, ya kan, kemudian nanti Allah angkat. Yang pasti segeralah bertobat kepada Allah dengan taubatan yang betul-betul tulus, bahwa dia mengakui bahwa perbuatan saya bersalah, ya kan, biarlah nanti saya akan bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan, baik Inara ataupun mungkin Insan. Begitu pun dengan istri misalnya, itu juga jadi pelajaran buat dia untuk jangan begitu mudah percaya kepada seorang suami, kepada laki-laki. Tetap keep kontak, komunikatif dengan suami, ya kan, supaya apa, paling tidak istri adalah pintu gerbang sebagai filter agar suami ini tidak terjerumus. Setelah beredarnya surat laporan Inara ke Bareskrim Polri, nama Virgon menjadi sorotan. Ya, penyanyi rock itu dituding terlibat dalam dugaan illegal akses yang mengarah pada CCTV. Namun terlepas dari polemik tersebut, Virgon seperti tidak ambil pusing. Saat ini Virgon sedang menikmati masa liburannya bersama ketiga anaknya keluar kota. Dari berbagai foto dan video yang dibagikan, tampak Virgon sedang menikmati panorama keindahan desa. Bermain di sungai, sawah, dengan latar pegunungan.
terus. Nah, terus, itu bisa berenang. Terus. Karena Virgon lagi bawa anaknya keluar kota. Iya, itu udah yang terbaik dan paling bagus. Selain diduga membuat laporan, Inara juga saat ini tercatat sebagai terlapor atas tuduhan perzinahan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dan yang menarik, Inara sempat mengaku jika hubungannya dengan Insanul Fahmi tidak lebih dari rekan bisnis. Namun siapa sangka pengakuan Insan yang mengatakan sudah menikah siri dengan Inara membuat publik geram dan mendukung laporan polisi yang dibuat Wardati Namawa. Lantas akankah Inara dan Insan akan mendekam dalam tahanan? Apa kata praktisi hukum membaca laporan yang dibuat Mawa? Apakah bukti permulaan yang dimiliki oleh si istri sah ini cukup? Nah, kalau kita lihat LP-nya diterima kan berarti untuk sementara kan cukup nih buktinya. Artinya dia punya 2 alat bukti. Oke, sebelum dia membuat LP dia mempersiapkan 2 alat bukti. Apakah alat bukti itu dalam bentuk misalkan CCTV atau chat-chat mesranya antara suaminya dengan selingkuhannya atau dengan IR tadi gitu. Terus kemudian itu nanti akan diuji itu di kepolisian gitu. Namun untuk menuju proses ke sana kan nanti akan dipanggil terlapor ini IR dan suaminya ini Insan ini kan akan dipanggil nanti untuk dilakukan klarifikasi. Apakah nanti dalam proses klarifikasi penyidik akan meminta bukti tentunya yang tadi yang disampaikan, karena apa? Jelas dalam 184 KUHP bahwa alat bukti dalam proses pidana itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan atau keterangan terdakwa itu adalah dasar hukumnya. Namun untuk pembuktian nanti dari proses klarifikasi, penyelidikan kemudian naik penyidikan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka ini harus terpenuhi unsurnya, unsur tindak pidananya gitu loh. Dan tadi disampaikan bahwa apakah cukup CCTV itu untuk membuktikan seseorang menjadi tersangka gitu. Jadi itu hanya alat bukti awal ya gitu, alat bukti awal. Nanti polisi tentunya penyidik akan melakukan pendalaman ya, mereka akan gelar perkara ya kan, apakah bukti CCTV itu cukup atau tidak untuk menetapkan si pelaku ini sebagai tersangka. Perzinahan itu kan diatur di dalam pasal 284 ya, 284 KUHP yang isinya mengatakan demikian. Setiap orang laki-laki atau perempuan yang melakukan perzinahan atau persetubuhan dengan ya wanita yang bukan istrinya atau sebaliknya dengan laki-laki yang bukan istrinya, maka dia dikategorikan masuk perbuatan gendam atau overspell ya gitu, perzinahan gitu. Nah jika memang pembuktiannya nanti itu jelas, clear, misalkan contoh ada CCTV-nya mereka hubungan intim, ya kan, itu udah otomatis petunjuk awal tuh. Kemudian nanti akan ditanya keterangan si terdakwa ini bagaimana dia melakukan hubungan intimnya ini kan seperti apa. Di situ nanti akan ketahuan semua tuh gitu. Tapi paling tidak dengan bukti CCTV yang clear, yang jelas, di mana ada video perbuatan intim tersebut, perbuatan asusila tersebut ya, itu saya pikir udah kansnya untuk menaikkan status dari penyidikan jadi tersangka itu kansnya besar gitu. Ancaman hukumannya kalau untuk perzinahan itu berapa? Nah, ancaman hukuman di dalam pasal 284 itu kan cuma 9 bulan. Tetapi ada tetapinya nih. Ini kayaknya tidak hanya pasal 284 KUHP ya. Ini juga berlaku bagi pasal 279. Pasal 279 itu adalah jadi perbuatan si suami ini ya yang berselingkuh, yang melakukan hubungan intim dengan perempuan yang jelas menurut konstitusi dia bukan istrinya, maka itu melanggar pasal 279. Pasal 279 KUHP ini sanksi pidananya 5-7 tahun. Si laki-laki tersebut dia terhalang oleh perkawinan yang sah, dia udah punya istri gitu loh. Maka dia melakukan perselingkuhan, melakukan perbuatan intim dengan perempuan yang lain yang notabene dia jelas bukan istrinya gitu.
Padahal dia tahu bahwa dia ini adalah sudah menikah. Nahan Itu nggak? pidana itu. Oke. Itu jelas pidana gitu loh. Makanya saya katakan tadi di dalam pasal 284 ya kan, persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, di mana laki-laki itu sebetulnya dia udah punya istri, ya, udah punya istri sah, dilakukan dengan perempuan yang jelas IR ini kan bukan istrinya gitu loh. Nah maka itu pidana gitu loh, masuk tuh unsurnya. Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Tapi kalau untuk urusan kerjaan iya tahu. Sejak kapan Kak kalau boleh tahu? Aku nggak tahu persisnya ya, tapi kayak beberapa bulan lalu, cuma persisnya banget aku nggak tahu. Takutnya salah ngomong. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.